Selamat pagi, Shalom teman-teman. Puji syukur pada Tuhan, kembali kita bertemu lagi dan kita akan mendengarkan perenungan mengenai religious OCD ya, Religious Obsessive Compulsive Disorder. Apakah itu religious OCD? Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu di dalam pagi hari ini Tuhan. Kami meminta anugerah-Mu Tuhan supaya kami boleh diberkati di dalam perenungan pada pagi hari ini para GKM dan caregiver. Tolong supaya setiap message di dalam perenungan ini boleh meninggikan salib Kristus dan karyanya yang sempurna, sehingga membuat kami boleh meneduhkan hati kami, melandaskan hati kami kepada karyamu yang sempurna, sehingga kami boleh tenang di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi juga berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, di dalam kelemahan fisik juga Tuhan, yang Tuhan topang dengan anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap yang hadir dan berkati hati kami boleh disiapkan seperti tanah yang subur boleh bertumbuh karena firman-Mu Tuhan. Berkati teknologi juga supaya boleh berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan lagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jawab syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, kita akan baca satu ayat, dua ayat ya, maksudnya dua perikop. Pertama adalah dari 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan ayat 9-nya adalah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman, kalau yang mengerti tentang obsesi kompulsif disorder ya OCD ya. Ini sekarang kita kan banyak terminologi gangguan kesehatan mental ya. Ini kalau intinya itu obsesif dan kompulsif ya. Obsesif itu pikiran, dorongan atau gambaran yang terus-menerus dalam pikiran yang kita nggak pengen gitu dan menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Misalnya ada orang yang mikir takut kotor, terkontaminasi, takut tertular penyakit. Nanti kompulsinya apa? Jadi kompulsinya jadi cuci tangan terus, cuci tangan terus, cuci tangan terus gitu. Nah, ada orang yang punya keraguan yang berulang, jadi obsesif, dia keraguannya berulang-ulang. Pintu udah dikunci belum? Pintu udah dikunci belum? Akhirnya dia cek lagi, cek lagi, cek lagi. Itu ritualnya ya, kompulsifnya. Ritualnya kompulsifnya cek lagi, cek lagi. Atau ada orang yang takut merasa pikirannya berdosa. Apakah saya berdosa menyembunyi Tuhan atau gimana gitu ya? Akhirnya dia mengaku dosa, mengaku dosa, mengaku dosa terus-menerus gitu. Jadi pertama adanya obsesif, kemudian ada kompulsif gitu ya. Ada obsesifnya, ada pikiran yang mengganggunya, terus ada ritual yang diulang-ulang. Nah, teman-teman, biasanya orang-orang yang OCD itu mereka sadar bahwa pikirannya nggak masuk akal, tapi nggak bisa nggak melakukan, jadi terpaksa melakukan gitu. Dan ini mengganggu aktivitas sehari-hari, kualitas hidup ya. Jadi OCD ini bukan sekedar perfeksionis atau suka kebersihan, tapi ini kondisi yang bisa menderita, kita nggak enak sama ini gitu. Kali ini kita akan bahas tentang religious OCD. Apa itu religious OCD? Ini beda lagi ya. Maksudnya ada dalam kategori OCD, tapi lebih khusus dalam religious gitu. Kenapa saya bahas hal ini? Karena ini bisa dialami oleh kita orang-orang yang GKM. Dan saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya menemukan ada beberapa orang GKM yang mengalami seperti itu juga gitu. Apa itu religious OCD? Itu adalah obsesi dan keraguan terhadap isu moral dan spiritual yang memicu kecemasan. Jadi kita ada ragu, obsesi, keraguan, isu moral, spiritual yang memicu kecemasan, lalu ada perilaku kompulsif untuk kita meredakannya gitu. Untuk kita meredakannya itu seperti penyakit doxing, apa yang ragu-ragu gitu ya, apakah kita berdosa lagi nggak berdosa lagi ya. Misalnya orang terus-menerus mengaku dosa secara ritual, terus ragu dia sudah diampuni belum gitu, terus-menerus merasa bersalah gitu, dan coba menenangkan diri rasa bersalah dengan ritual doa puasa, ngaku dosa lagi, ngaku dosa lagi, ngaku dosa lagi, dan rasa dirinya belum diampuni dan nggak jamaah itu sudah melakukan ritual lagi. Ini bisa kita alami loh. Ini bisa kita alami benar-benar.
JKM yang orientasi rohani, yang orientasi ke arah rohani ya bisa rentan terhadap ini gitu ya. Karena kita kan orang yang penuh kelemahan, betul nggak? Orang biasa pun penuh dengan kelemahan, kita orang yang berdosa yang lemah ya. Jadi ini adalah bukan sekedar hati nurani kita yang peka, tapi ini ada hati nurani yang terluka dan melukai kembali gitu. Dan berusaha mencari kepastian lewat usaha sendiri. Dia berusaha untuk mencari kepastian soal ketenangan jiwa, kepastian keselamatan lewat diri usaha sendiri, bukan lewat kasih karunia. Teman-teman dalam Kristus Yesus, religious OCD membuat orang berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menghapus dosa atau setidaknya merasa aman secara rohani. Misalnya mengulang-ulang doa sebagai penembus dosa ya, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, terus gitu. Atau berpantang, berpuasa, motivasinya didorong dengan rasa bersalah bukan dari kasih. Nah, jadi dengan cara menghindari kesalahan moral seperti apapun, tapi dengan cara legalistik gitu. Siklusnya seperti ini ya, timbul pikiran merasa perasaan aku berdosa, terus jadi takut, jadi merasa bersalah, takut. Kemudian melakukan ritual keagamaan, doa pengakuan dosa, puasa untuk membersihkan diri. Enak, lega sedikit ya, lega sedikit. Tapi tiba-tiba balik lagi ke langkah satu, merasa bersalah lagi, merasa berdosa lagi, putar lagi, ngaku dosa lagi, putar itu terus gitu ya. Jadi kita coba melakukan ritual agamawinya itu adalah versi penebusan diri, versi manusia gitu. Dan ini nggak selaras dengan kasih karunia Injil, teman-teman dalam Kristus Yesus. Orang dengan religious OCD ini berusaha mengendalikan hal-hal yang nggak pasti, termasuk moralitas, dosa, keselamatan. Jadi upaya manusia untuk mengisi kekosongan batin dengan kepastian kebenaran versi mereka sendiri. Padahal kalau kita tahu bahwa kekosongan hanya dapat diisi oleh relasi kasih di dalam Kristus Yesus, bukan oleh kontrol dan ritual. Alkitab mengatakan di Mazmur 36 ayat 10, karena di dalam Engkau sajalah ada sumber hidup. Agustinus bilang, jiwa kami tidak tenang sampai kita beristirahat di dalam Tuhan gitu. Kita perlu mengandalkan anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus dan relasi dengannya, bukan dengan kontrol ritual. Karena kita percaya kalau kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil, dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dalam segala kejahatan. Nggak perlu diulang-ulang terus gitu. Terima dengan iman bahwa karya Kristus sempurna. Orang yang mau mengontrol keyakinan keselamatan dan perkenalan Tuhan dengan ritual itu ya, itu kita nggak kebal dengan seperti ini loh. Kita nggak kebal dengan pergumulan seperti ini ya. Bahkan di dalam sejarah gereja, kita bisa melihat ada beberapa tokoh gereja yang kemungkinan mengalami gejala-gejala seperti ini. Kalau kita lihat pertama, kita lihat ya, saya ambil contohnya Martin Luther ya. Martin Luther siapa yang nggak kenal dengan Martin Luther? Dia adalah seorang bapak reformator yang melakukan 95 tesis di gereja Wittenberg ya. Martin Luther lahir tahun 1483 di Jerman. Sejak muda ia dikenal sangat cerdas dan taat. Tapi ada satu hal yang mencolok, Luther itu sangat takut kepada Allah, tapi awalnya ya, takut bukan dari dalam pengertian hormat dan kagum, tapi takut akan murka, menghakimi dan neraka. Waktu usia 21 saat dia dalam perjalanannya ya, dia nyaris tersambar petir. Dalam dia takutnya itu dia berseru, tolong Santa Ana, aku masuk menjadi biarawan. Dan dia betul-betul meninggalkan studinya dan masuk menjadi biara. Nah teman-teman dalam Kristus, di biara Luther menjadi biarawan yang sangat teliti dan perfeksionis. Dia ngaku dosa berjam-jam kepada pembimbing rohaninya. Kemudian ada beberapa menit kemudian dia karena ada merasa dosa yang belum diakui, dia ngaku dosa lagi, dia hukum dirinya dengan berat, berpuasa ekstrim, tidur tanpa selimut di musim dingin dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sempurna karena dia takut akan Tuhan yang tidak puas. Dia berkata kalau ada biarawan yang bisa masuk surga karena hidup biara, aku orangnya, tapi dia nggak pernah merasa damai gitu. Dia hanya rasa takut bersalah yang nggak pernah hilang. Teman-teman dalam Kristus, waktu Martin Luther tahun 1910, waktu melakukan perjalanan ke Roma, dalam perjalanan ziarah tersebut, ia berkunjung ke tempat suci dan salah satunya adalah Skala Sancta ya, tangga kudus, tangga yang konon berasal dari istana Pontius Pilatus yang dibawa ke Roma. Nah di dalam tradisi ya, kalau seorang naik tangga ini sambil berlutut dan berdoa di setiap anak tangganya gitu ya, dia dapat menerima pengampunan dosa atau indulgensi untuk dirinya atau orang lain gitu. Nah Luther dengan semangat besar dan beban rasa bersalah yang berat, ikut dalam praktik itu dia naik tangga itu berdoa pada setiap anak tangganya, berharap mendapat kedamaian batin, pengampunan dari Allah. Tapi waktu sampai di puncak, dia ngerasa kosong dan dalam hati dia bertanya, apa ini benar nggak? Dia nggak tahu juga gitu.
Nah, teman-teman dalam Kristus, Luther benci gagasan tentang Allah sebagai hakim karena dia bilang, aku nggak mencintai Allah, aku membencinya karena dia terus menuntut kesempurnaan yang nggak bisa aku capai. Dia pengen benar, pengen benar, tapi dia terjebak rasa bersalah, ketakutan, kompulsi, rohani yang nggak berujung gitu, kompulsi rohani ritual-ritual yang nggak berujung gitu. Tapi bersyukur dalam anugerah Tuhan, dia merenungkan Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan di sana ada Roh Kudus membuka mata rohaninya. Keselamatan bukan karena usaha manusia untuk menyenangkan Tuhan, tapi karena iman kepada karya Kristus di kayu salib dan karena kasih karunia Tuhan. Terus Luther menulis, aku merasakan aku telah dilahirkan kembali dan masuk ke surga melalui pintu yang terbuka. Jadi dia bebas jiwanya dari perbudakan rasa bersalah dan religiusitas. Teman-teman dalam Kristus Yesus, waktu dia mengalami Injil kasih karunia Tuhan ini, Luther berhenti mengandalkan pengakuan dosa yang nggak berujung gitu, yang nggak bisa habis gitu. Dan dia mencela sistem pengampunan yang berbasis usaha dan penebusan diri sendiri. Dia mengakui bahwa adanya prinsip-prinsip sola fide, keselamatan hanya melalui iman. Dengan iman kepada karya Kristus di kayu salib, solus Kristus. Yang satu-satunya yang sempurna, ya, yang hanya satu-satunya karya Kristus yang sempurna. Karena anugerah sola gratia, keselamatan hanya melalui anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena kita baik melakukan ritual agama dan sebagainya. Teman-teman dalam Kristus, religius OCD kita nggak kebal. Bahkan ada tokoh gereja lagi yang mengalami gejala religius OCD. Ini orang terkenal juga, John Bunyan, kalau pernah dengar. John Bunyan itu seorang pengkhotbah yang suka khotbah di jalan gitu ya, dan dia pernah ditangkap di penjara dan keluar lagi khotbah lagi gitu ya. Dan yang kita ingat dari dia salah satunya dia penulis yang dari Inggris itu, dia terkenal dengan karya rohaninya The Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Seorang yang menuliskan, John Bunyan ini menuliskan Pilgrim Progress, alegori iman Kristen ya, perjalanan menuju musafir itu tentang seorang bernama Christian. Jadi Christian, nama orang itu di buku itu namanya Christian gitu ya. Dan dia ini sebenarnya pergumulan, banyak mengalami pergumulan spiritual yang sangat dalam dan kelam selama bertahun-tahun gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda religius OCD dalam Bunyan, dia sering merasa bersalah yang nggak tertahankan. Dia merasa berdosa, terlalu berat, terlalu banyak, nggak mungkin diampuni. Dia merasa doa dia itu dosa, dan mengaku dosa pun dosa juga gitu. Dia terus-menerus mengevaluasi dirinya, mengamati pikirannya, mengutuk dirinya sendiri atas dosa-dosa yang dia sudah akui berkali-kali gitu ya. Kita dalam hidup kita itu kita bisa cek diri kita, cek lagi, cek terus gitu ya. Dan kita rasa diri kita terus berdosa, cek lagi. Dan dia, si Banyan ini adalah obsesi takut menghujat Roh Kudus. Dia tersiksa oleh ketakutan bahwa ia telah melakukan dosa tak terampuni, menghujat Roh Kudus. Dia merasa bahwa aku telah mengucapkan kata-kata yang menghujat Allah, dan bahwa aku telah kehilangan segala harapan keselamatan. Ini dari buku dia, Grace Abounding to the Chief of Sinner, anugerah yang berlimpah kepada pendosa yang besar gitu, yang kepala pendosa gitu ya. Nah, teman-teman dalam Kristus Yesus, jadi di dalam religious OCD ini ya, kita lihat bahwa orang-orang merasa berdosa dan melakukan dosa yang nggak diampuni, merasa menghujat Roh Kudus. Kalau kita lihat, saya pernah dengar dari pendeta Stephen Tang, kalau kita takut menghujat dosa Roh Kudus, berarti kita belum menghujat dosa Roh Kudus. Seperti orang kalau takut jatuh, dia belum jatuh. Gitu ya. Inilah salah satu obsesi yang paling umum dalam religious OCD ya. Pikiran menghujat yang tidak diinginkan dan merasa bersalah seolah-olah itu pikiran kehendak kita sendiri. Teman-teman dalam Kristus Yesus, jadi ada banyak tuh, ada kompulsi rohani yang mencari tanda keselamatan. Dia terus mencari bukti apakah dia benar-benar diselamatkan belum. Dia baca ayat berulang-ulang, analisa isi doanya gitu ya, bertanya-tanya apakah aku benar-benar sudah percaya. Dia mengulang-ulang ayat Alkitab, mencari tanda bahwa apakah dia tersesat atau enggak gitu, meyakinkan dia baca ayat berulang-ulang dan sebagainya. Tapi ada titik penemuan terang dalam hidup John Bunyan. Di dalam kekelaman batin itu, kasih karunia perlahan menerangi hidupnya. Enggak secara instan, tapi dia belajar membedakan suara hati yang menuduh dan suara firman yang menghibur. Dia mulai mengerti bahwa keselamatan itu tidak ditentukan dari perasaan kita, tapi oleh janji Allah yang tetap. Ayat-ayat Alkitab seperti Yohanes 6 ayat 37 menjadi kunci baginya.
Barang siapa yang datang kepadaku, kepada Kristus, ia tidak akan kubuang gitu ya. Kristus mengatakan seperti itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan Yesus nggak akan buang orang yang datang kepadanya. Dan ayat ini memberikan pengharapan abadi bahwa siapapun kita pun yang bergumul, termasuk orang yang tersiksa pikirannya, merasa bersalah, yang merasa nggak enak dalam hatinya, kita datang kepada Tuhan, penghiburan bagi kita bahwa tangan Tuhan selalu menerima kita. Tuhan tidak akan membuang kita. Teman-teman dalam Yesus, di dalam OCD rohaninya, banyak melahirkan buku Pilgrim Progress di mana karakter Kristen, orang kecil Kristen itu melewati lembah putus asa ya. Ada beban berat rasa bersalah. Jadi dituliskan pergumulan John Bunyan itu di dalam buku itu juga gitu ya. Pelajaran dari John Bunyan kita bisa belajar bahwa pergumulan ini bisa dialami oleh setiap kita gitu. Dari setiap orang Kristen, bahkan banyak orang yang rohani pun bisa mengalaminya. Iman sejati tetap ada walaupun diserang oleh pikiran dan rasa bersalah. Dan kasih karunia Allah lebih besar dari kekacauan batin kita. Dan firman Allah harus dipercaya lebih daripada perasaan kita. Kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan daripada perasaan kita. Karena kita hidup bukan dari perasaan, tapi dari iman kepada firman Tuhan, kepada iman kepada karya Kristus di kayu salib. Nah, gimana kita bisa menghadapi religious OCD? Gimana kita bisa menghadapi OCD rohani ya? Pertama, kita harus menyadari bahwa akar masalahnya apa. Akar masalah dalam religious OCD adalah ketidakpercayaan atau krisis kepercayaan. Misalnya seperti distorsi pandangan tentang Allah. Allah dipandang sebagai hakim yang tanpa kasih, bukan sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi yang muncul hanya kekudusan dan murka Allah. Hanya Allah yang kudus, yang adil, tapi bukan aspek yang lain gitu. Sabaran, kelembutan, pengampunan kasihnya, rahmatnya. Mazmur 103 di ayat 13 sampai 14 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Teman-teman, Allah itu sifatnya ada adil, ada kasih, ada kudus, ada rahmat. Harus seimbang. Menekankan kasih Allah tanpa adil itu akan banjir. Menekankan adil tanpa kasih akan seperti teror. Karena kita takut dengan kekudusan Allah sampai kita itu baik sebenarnya takut akan kekudusan Allah. Tapi kalau sampai kita sadar Tuhan tuh cuman hanya aspek adil dan kasihnya, akhirnya kita jadi ada distorsi karena Allah juga ada Allah yang kasih gitu. Dan keadilan dan kasih Allah itu ada di kayu salib. Tuhan ada di kayu salib, kasih dan keadilan Allah gitu. Teman-teman dalam Kristus Yesus. Teman-teman dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal-hal yang seperti pandangan diri yang nggak benar. Kita perfeksionis rohani yang obsesif. Kalau aku nggak sempurna, aku nggak selamat. Kalau aku nggak pasti, hatinya itu perasaan nggak pasti, maka aku terganggu gitu. Takut kepada nggak kepastian bahwa hidup rohaninya seperti ujian tiap detik. Selalu cek hati kita, cek hati kita, cek hati kita. Saya udah benar belum? Saya udah benar belum? Tapi jadi takut, akhirnya jadi takut gitu. Kita harus belajar mempercayakan diri kepada seperti ayat Alkitab 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurnaan. Teman-teman dalam Kristus Yesus, orang-orang GKM kita sering merasa nggak sempurna karena kita banyak kelemahan ya. Kita banyak kekurangannya, kita sudah tahu kita banyak kelemahan. Kita bukan orang yang sempurna. Kita adalah orang yang lemah, ada kekurangan dan manusia secara umum pun semua sama begitu. Tapi kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Nilai diri kita bukan karena kita sempurna, tapi nilai diri kita karena kita dikasih Allah. Nilai diri kita adalah karena kita dikasih Allah. Dan karya Kristus di kayu salib adalah karya yang sempurna. Karya Kristus karya yang sempurna. Di dalam kelemahan kita bisa mengandalkan karya kasih karunia Tuhan, teman-teman. Teman-teman, jadi orang-orang yang mengalami religious OCD, dia bisa merasa bahwa kalau dia berpikir yang pikiran yang kurang benar gitu ya, dianggap seperti langsung itu dosa gitu. Padahal bisa jadi pikiran itu godaan, paham nggak? Pikiran itu godaan belum dibuahi. Jadi jangan seperti konsep action sama thought action fusion gitu. Waktu aku berpikir sesuatu berarti aku melakukannya gitu. Seperti misalnya dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15, Yesus telah dicobai namun dia tidak berdosa. Jadi kita mesti bedakan dicobai nggak sama dengan berdosa gitu ya.
Nah, jadi kalau kita udah ada pikiran tertentu, belum tentu, oh saya merasa merasa menghujat Roh Kudus gitu ya. Itu belum tentu kita menghujat Roh Kudus, karena ada pikiran itu belum tentu sudah dilakukan gitu. Tapi kalau kita pun misalnya kita betul-betul berdosa ya, kita sebagai KSN orang yang biasa yang bisa lemah ya, kita tinggal mengaku dosa. Kalau kita ada salah, kita ngaku dosa, akui dosa kita, dan terima pengampunannya. Terima pengampunan dan imani pengampunannya. Dosa menghujat Roh Kudus sebenarnya adalah dosa nggak menerima karya Tuhan keselamatannya sebenarnya. Nggak, dan kita terus menerus dalam dosa gitu ya. Jadi bukan kita kalau bukan jadi kita mesti tahu gitu apa itu sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus gitu. Kalau kita terus menerus menolak karya Kristus itu adalah seperti orang Farisi ya, menolak karya Kristus itu adalah dosa menghujat Roh Kudus itu. Kita mesti tahu apa itu dosa menghujat Roh Kudus. Nah, teman-teman, untuk mengenali religious OCD, kita harus kenal siklus masalahnya gitu ya. Ada siklus pikiran yang mengganggu, apakah aku berdosa karena melakukan ini, melakukan itu. Kemudian kita evaluasi pikiran secara legalistik. Ini berarti aku berdosa dan aku merasa Allah murka gitu ya. Terus kita coba tekan gitu, coba ini siklusnya gitu ya. Ini ada timbul perasaan berdosa, evaluasi pikiran, terus kita tekan pakai ritual. Aku mengaku dosa 20 kali. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni 20 kali atau apapun kita ritual itu gitu ya. Terus rasa tenang sebentar tenang gitu ya. Terus siklusnya berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi gitu ya. Ibarat gatel, digaruk makin gatel. Ibarat gatel, digaruk makin gatel. Makin dicari kepastian lewat pengakuan yang ritual, makin tergantung di kesana gitu. Ada sejenis ketergantungan gitu. Nah, itu kita kalau menghadapi dengan pergumulan dengan seperti ini, kita sadar bahwa jangan terjebak dalam orientasi hukum dan agamawi gitu ya. Kita mulai sadar kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau orang yang hidup dalam hukum dan agamawi sering merasa kalau aku lemah dan gak sempurna, maka Tuhan akan murka. Sering dihantui dengan coba menebusnya dengan ritual gitu ya. Nah, dasarnya Tuhan senang ada perbuatanku, ritualku gitu ya. Tuhan senang sama perbuatan dan bukan dengan karya Kristus di kayu salib gitu ya. Padahal Injil mengatakan bahwa Yesus sudah memikul murka itu. Kita hidup dalam kasih karunia. Teman-teman, dalam Kristus Yesus, Alkitab mengatakan kita nggak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, tapi menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dikatakan bahwa kita tidak menerima roh ketakutan, tapi kita menerima roh yang membagikan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Jadi kita ada di dalam Kristus, kita seharusnya kita belajar kita hidup dalam kasih. Dalam kasih nggak ada ketakutan, sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita merasa bahwa Alkitab sudah mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus itu. Teman-teman, dalam Kristus Yesus, religious OCD itu bentuk perbudakan kepada hukum yang menyamar menjadi bentuk kekudusan. Orang-orang yang merasa religious OCD itu mereka itu merasa diperbudak oleh ritual-ritualnya gitu ya. Nah, gimana mengatasi religious OCD? Caranya itu bukan kepada pemulihan, itu bukan karena kepastian kita, tapi kepercayaan kita pada Injil. Paham, teman-teman? Kepercayaan kita kepada Injil. Tuhan bukan mau kita merasa aman dalam logika kita. Kita mau aman dalam logika kita gitu ya. Dalam perasaan logika kita selalu aman gitu ya. Tuhan mau kita bersandar pada salibnya dalam kondisi kita pun rasa nggak pasti gitu. Karena karyanya sempurna, karyanya sempurna. Ibrani 10 ayat 12 sampai 14 dikatakan, tetapi ia Kristus telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Yesus telah duduk mengorbankan dirinya, pekerjaannya sudah selesai. Di kayu salib dia mengatakan, it is finished, tetelestai, kesempurnaan karya Kristus. Karyanya sudah finish, karyanya sudah selesai, sempurna. Satu kali korban dicurahkan, sempurna untuk selama-lamanya. Makanya kalau kita ada perasaan takut, gelisah dalam keselamatan kita, dalam gelisah dalam kita berdosa gitu ya,
Kita bilang bahwa Tuhan, aku takut, tapi karya Kristus cukup. Aku percaya Engkau bukan pikiranku. Aku percaya karya Kristus yang sempurna. Teman-teman dalam Kristus Yesus, cara mengatasi religious OCD itu bukan dengan ritual, tapi dengan fokus relasi dengan Tuhan. Kalau doa pengulangan seperti Tuhan ampuni saya terus berulang ratusan kali gitu ya, itu bukan doa, itu adalah ritual penyembahan berhala. Doa yang sejati adalah, Bapa ampuni kalau saya ada salah, saya menerima pengampunanmu oleh karena karya anakmu. Namun ada pikiran yang mengganggu saya, yang membuatku takut. Aku tahu tapi bahwa engkau tidak meninggalkan aku. Jadi relasi. Paham ya? Relasi dengan Tuhan. Bukan ritual yang Tuhan ampuni, ampuni, ampuni itu diulang-ulang. Dan sebenarnya nanti Tuhannya nggak diperlukan lagi, cuma ritual itu aja gitu. Jadi kita harus sadar bahwa religious OCD itu adalah hal-hal yang bisa terjadi dalam diri kita. Kita harus sadar, kita mengaku dosa kepada Tuhan dan berelasi dengan Dia gitu. Menerima karya Kristus di kayu salib. Mengatasi religious OCD dalam perspektif Alkitab adalah manusia nggak bisa menebus dirinya sendiri dengan ritualnya, dengan bahkan sepertinya doa itu seperti jadi works, jadi perbuatan gitu ya. Doa itu nggak bisa membuat kita, yang dikatakan dalam Alkitab, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan dikatakan di dalam 1 Yohanes tadi yang kita baca di depan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dalam konteks orang yang mengalami religious OCD, seringkali orang merasa nggak cukup pengampunan Allah sehingga butuh menambahkan perbuatan agamawi, ritual-ritual untuk jaminan gitu. Ini justru jadi bentuk ketidakpercayaan kepada karya Kristus di kayu salib. Teman-teman dalam Kristus Yesus, gak religious OCD itu gangguan kecemasan, bukan kemalasan rohani atau pemberontakan kepada Allah. Jadi itu adalah kecemasan ya. Tapi bisa menipu kita gitu ya. OCD rohani mengatakan kamu belum cukup bersih. Lakukan ritual itu terus-menerus gitu. Dan Injil berkata bahwa Yesus telah membasuhmu, terima kasihnya. Terima terima kasihnya. Kita harus hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan pikiran dan perasaan kita. Kita harus beriman, hidup dengan iman terhadap karya Kristus di kayu salib, teman-teman. Teman-teman GKM di dalam Kristus, dua hal yang saya mau sampaikan. Kalau kita ada kelemahan dan dosa, akui itu sama Tuhan. Jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun kalau kita terus-menerus dihantui rasa bersalah dan hati nurani yang peka gitu ya, ingat firman Tuhan bahwa demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian kita pun boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita untuk serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Fokus pada karya Kristus di kayu salib yang sempurna. Fokus pada karya Kristus di kayu salib yang sempurna. Live not by feeling, live by faith. Jadi kita harus hidup melalui iman gitu, dengan iman, hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan perasaan dan pikiran-pikiran kita. Karena pikiran dan perasaan kita selalu berubah-ubah. Kita hidup berdasarkan iman kepada janji Allah yang nggak berubah, kasih Tuhan yang nggak berubah. Orang benar akan hidup oleh dan melalui iman. Orang dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Ini adalah message Injil. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya pada Injil, kita diselamatkan. Dan kita pegang itu, pegang itu, pegang itu. Ketika kita bisa lemah, kita bisa jatuh dalam dosa lagi, tapi kita pegang Injil itu. Karena karya Kristus sudah sempurna. Karyanya itu adalah karya di masa lampau yang mengampuni dosa kita masa lampau, masa kini, dan masa depan. Karyanya sudah sekali untuk selama-lamanya. Dosa kita di masa kini, masa sekarang, dan masa depan dijamin, ditebus oleh Kristus. Makanya kita jangan takut terus. Kita akui dosa kita, tapi kita terus bersandar pada Injil karya keselamatan Kristus di kayu salib. Ini adalah satu penghiburan bagi kita. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Mari kita menerima kasih-Nya dan hidup dalam kasih Tuhan,
bukan hidup di dalam ketakutan. Ini adalah message pada hari ini. Kiranya kita boleh dikuatkan teman-teman GKM ya, yang bergumul dengan OC di rohani, bahwa karya Kristus yang sempurna bisa menenangkan kita, hati kita. Karya Kristus yang sempurna mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk mati bagi dosa kami. Karya yang sempurna, karya yang agung. Engkau menjadi korban penebusan dosa kami sekali untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam Kristus kami diampuni dosanya Tuhan. Dan kalau kami ada salah, kami mengaku dosa, maka Tuhan akan menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan. Kami nggak perlu berulang-ulang ritual-ritual dengan perbuatan baik kami Tuhan, dengan ritual-ritual agamawi kami, untuk berusaha menebus diri kami Tuhan. Karena karya Kristus di kayu salib sempurna. Terima kasih Tuhan untuk berita Injil dalam pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap GKM dan caregiver yang bergumul, Tuhan berkati mereka, kiranya Tuhan mereka boleh hidup melalui iman, hidup di dalam Injil Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.